Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Firmansyah, NBI 1466245. Di sini pertama-tama saya akan melakukan share screen. Jadi di sini kita akan mencoba mereview salah satu aplikasi penunjang tugas akhir yang bisa membantu kita dalam mencari referensi jurnal dengan referensi yang sangat banyak tentunya, yaitu POP atau Publish or Various. Nah, di sini pertama-tama kita akan melakukan download dulu di websitenya Harzing. Langsung saja klik Publish or Various. Nah, di sini langsung muncul. Kita akan melakukan download aplikasi berdasarkan sistem operasi yang kita gunakan, apakah menggunakan Microsoft atau menggunakan Mac OS. Jadi di sini kita langsung saja di New Tab, kita coba download. Nah, ini kan Publisher Paris Installer for Windows. Kita langsung saja download. Sekarang mungkin agak lama. Kita taruh di sini. Kita langsung install. Next. Agree. Ingat ya, ini tempat foldernya disimpan karena ini penting. Finish. Oke, sudah selesai. Coba kita langsung saja buka aplikasinya, itu Publish. Publish. Nah, ini ketemu nih. Publish or Various. Langsung saja kita buka. Nah, jadi seperti ini tampilan awal. UI-nya cukup simpel ya. Jadi di sini ada keterangan dari mana kita ingin mencari referensi jurnal. Apakah dari Crossref, ada Google Scholar, ada Google Scholar Profile, ada PubMed, ada OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, Web of Service. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan database jurnal yang bisa kita gunakan dalam mencari referensi sebagai penunjang tugas akhir yang kita butuhkan. Lalu di sini ada keterangan juga. Di sini ada keterangan seperti contohnya ada keterangan bintang 1. Jadi bintang 1 di sini itu kayak free data source. Jadi kita gratis mengakses jurnal-jurnal yang tersedia di website ini. Nah, di sini juga ada bintang 2. Kita free untuk melakukan download, yaitu namun harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, sedangkan kalau dia bintang 3, sini kan ada Web of Science. Ini bintang 3 nih. Dia tuh harus subscribe gitu. Jadi modelannya berlangganan. Kita harus bayar supaya bisa mengakses database atau jurnal yang ada tersimpan di dalam Web of Science gitu. Nah, di sini
Ya, ini hampir mirip seperti Mendeley ya. Cuman Mendeley kan lebih ke memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka dan citasi. Nah, kalau yang Publish or Perish ini memudahkan kita dalam mengumpulkan jurnal-jurnal referensi secara sekaligus gitu, secara cepat. Misalnya kita butuh berapa jurnal sesuai keywordnya. Nah, kita coba saja di sini pertama-tama mengambil contoh eh, dari Google Scholar. Nah, di sini kan ada ini nih, muncul form form pengisiannya mau mencari berdasarkan apa author kah, public name kah, title word, keyword. Nah, di sini juga ada maksimum. Jadi berapa jumlah jurnal yang kita mau cari di sini maksimalnya itu ada di 1000. Jadi di sini ada pilihan mau 10, 20, 50 sampai 1000. Lalu di sini ada juga berdasarkan tahun, years. Nah, jadi biasanya kan kalau untuk penulisan ilmiah atau skripsi, kita biasanya menggunakan referensi itu dari penelitian penelitian terdahulu itu biasanya yang dipakai itu 5 tahun sebelumnya. Jadi yang direkomendasikan untuk menjadi referensi dalam apa menyusun skripsi atau tugas akhir itu adalah penelitian sebelumnya yang tidak lebih dari 5 tahun gitu. Jadi 5 tahun sebelumnya penelitian terdahulu yang 5 tahun sebelumnya itu yang bagus menjadi referensi dalam tugas akhir. Nah, coba di sini kita coba cari berdasarkan keyword machine learning. Machine learning. Title words maupun di keywordsnya kita coba sama aja. Machine learning terus coba 500. Nah, ini berdasarkan tahunnya kita coba dari 2019 sampai 2023. Nah, kita coba search. Nah, di sini langsung muncul nih on progress-nya dari pengumpulan database-nya yang sesuai sama keyword pencariannya yaitu machine learning berdasarkan titel sama keyword sesuai tahun penerbitan yaitu 2019 sampai 2023. Nah, ini kan langsung muncul nih hasilnya di sini citasi matriksnya dari mulai publikasinya itu dari 2019 sampai 2023. Jumlah papers yang dikumpulkan itu pas 500 papers. Citasinya ada banyak ini. Nah, terus di sini isinya itu ada dari siti atau pengutipan, ada rank, author, title, year, tahun penerbitan, publication, publisher, tipenya, apakah dokumennya tipe HTML kah, PDF, buku. Nah, di sini juga kita bisa melakukan sorting berdasarkan jumlah citasi. Jadi berapa kali paper ini dijadikan referensi. Nah, di sini kan ada nih, yaitu jumlahnya 12.563 kali dijadikan referensi dengan tahun penerbitan 2020 dari Books Google. Tipenya itu adalah buku. Nah, jadi ada banyak sekali kumpul apa paper-paper yang dikumpulkan berdasarkan tahun penerbitan yang sudah kita cari. Dan di sini juga bisa kalau semisal kita mau mencari referensi berdasarkan tahun yang terbaru juga bisa kita melakukan eh, apa namanya filter berdasarkan tahun penerbitannya.
atau mau berdasarkan publish, yaitu tipe PDF dengan publishan Akademia. Nah, ini ada banyak ini. Atau melihat berdasarkan tipe dokumennya, PDF kah, HTML, atau buku. Ada banyak sekali berdasarkan ranknya. Yang paling bagus ini penerbitan tahun 2020. Jadi ada banyak sekali referensi yang bisa kita cari. Nah, lalu bagaimana cara kita mengakses dari sekian referensi ini? Kita cukup dengan mengklik dua kali pada titel atau author sesuai dengan jurnal yang kita inginkan. Maka nanti itu akan langsung terhubung ke sumbernya, ke web 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 sumber referensinya. Nah, kita coba di sini tadi mencoba buka yang Introduction to Machine Learning. Nah, jadi langsung muncul seperti ini. Tinggal kita memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Lalu eh, bisa juga dari sini kita melakukan eh, apa? eh, menyimpan menyimpan referensi yang sudah kita kumpulkan, yaitu dengan Ctrl A, blok semuanya, lalu kita save hasilnya dengan format RIS agar ini bisa kita integrasikan dengan Mendeley sebagai eh, tempat menyimpan karena akan memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka ketika memang kita menggunakan referensi ini. Jadi kita coba saja simpan dengan format RIS. Kita coba simpan di eh, volume di bagian atau di luar sini sudah. Kita coba langsung save. Kita coba buka. Nah, ini kan udah tersimpan ya. Nah, coba kita buka Mendeley. Hmm. Nah, di sini kan ya, loh, ketutup dia. Coba kita ulang. Hmm. Nah, di sini kita bisa melakukan create folder. Anggap saja di sini nama foldernya itu MC, Machine ML Machine Learning. Nah, di sini eh, kita bisa lakukan add folder. Nah, kita langsung saja add.
yang sudah kita simpan tadi. Langsung kita open. Nah, ini kan bisa dia langsung tersimpan di bagian referensi yang kita butuhkan ketika memang kita menggunakan eh, jurnal-jurnal atau paper yang sudah kita cari di Publish or Vary ini. Ketika memang kita menggunakan referensi dari sini, kita bisa menyimpan mana aja sih jurnal-jurnal yang kita jadikan referensi agar memudahkan kita melakukan citasi atau membuat daftar pustaka berdasarkan referensi jurnal yang kita gunakan. Nah, jadi dari hasil pencarian yang kita cari di Publish or Vary ini bisa disimpan, lalu kita eh, simpan lagi, kita upload di Mendeley, sehingga di sini akan tersimpan di dalam folder, akan memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka ketika memang ada beberapa referensi jurnal yang kita gunakan sebagai penunjang dalam melakukan penelitian skripsi ataupun tugas akhir. Nah, di sini kan tadi saya cuma menyontohkan satu ya. Sebenarnya masih banyak pilihan-pilihan. Nah, coba kita clear all. Terus, ya, seperti itulah salah satu contoh penggunaan dari publish or varies. Mungkin teman-teman bisa memanfaatkan eh, aplikasi ini dalam menunjang atau membantu kita dalam menyusun skripsi dan TA. Lalu yang kedua di sini ada website penunjang tugas akhir atau skripsi yang memudahkan kita dalam melakukan perbaikan penulisan paper atau jurnal yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi AI yang ada di website ini akan membantu kita dalam memperbaiki tenses atau grammar, dan ya intinya akan memudahkan kita dalam memperbaiki kalimat atau paragraf dalam bahasa Inggris. Jadi ini AI akan membantu kita dalam melakukan review ulang terhadap penulisan yang kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Jadi di sini tampilan awal paperfile.com seperti ini. Langsung saja kita coba ya. Kita coba start editing. Jadi di sini adalah AI yang membantu kita dalam melakukan pengecekan grammar secara online dari eh, penulisan yang sudah kita susun. Oke, di sini kita disuruh create akun dulu ya. Kita coba create akun. Oke, kita coba saja. Create akun. Ya, kita disuruh membuat akun dulu untuk bisa mengaksesnya. Oke, kita simpan. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada beberapa pilihan ya. Kita bisa melakukan review dengan menggunakan sampel atau dengan mengupload dokumen. Nah, kita coba saja di sini dari salah satu jurnal yang kita punya dalam bahasa Inggris. Hmm, sebentar, saya coba carikan sebagai bahan, sebagai contoh bagaimana AI ini
bekerja dalam membantu kita melakukan review atau mengecek kesalahan grammar atau penulisan dalam bahasa Inggris. Di sini ada, nah, kita coba saja ngambil dari bagian abstraknya satu paragraf. Kita langsung saja copy, lalu kita paste di sampel teks ini. Nah, jadi di sini setelah kita paste sampel teks yang kita miliki, si AI paperpal.com ini langsung melakukan scanning, langsung melakukan review terhadap sampel teks yang kita miliki. Nah, jadi ketika dia memang sudah melihat atau memeriksa dari sampel teks yang kita inputkan, dia akan memberikan feedback, masukan-masukan tentang apa sih yang perlu diperbaiki dari entah itu dari preposisi, parafrase, atau eh, dari word choice, pemilihan kata. Nah, di sini terlihat dari review yang dilakukan oleh AI ini ada 8. Di sini ada 8 kata atau kalimat yang eh, apa terdeteksi ada kesalahan dalam penulisan katanya. Di sini ada preposition usage. Nah, di sini yang seharusnya dia energi. Nah, sedangkan penulisan di kata asing itu energisch. Jadi ada kesalahan kata. Lalu kita langsung aja save all untuk memperbaiki kalimatnya. Nah, langsung di sini langsung berubah, langsung diperbaiki secara otomatis. Nah, di sini juga ada ketidaktepatan dalam pemilihan kata sambung, yaitu off, yang seharusnya menggunakan in. Sebenarnya kita juga bisa melakukan review ulang. Jadi tidak semata-mata kita mengandalkan AI ini pure hasilnya itu memang benar gitu. Bisa jadi AI ini keliru atau salah dalam melakukan review penulisan eh, dari segi grammar dan sentence yang kita gunakan bisa jadi salah. Oleh sebab itu kita perlu melakukan perbandingan antara tulisan yang kita buat dengan hasil review yang dilakukan oleh AI paperfile.com. Jadi kita bisa melakukan cross check ulang apakah memang benar salah atau yang seharusnya tidak diganti atau tidak perlu ada penggantian kata atau grammar dan sebagainya. Malahan di AI-nya ternyata terdeteksi bahwa ada kesalahan gitu. Jadi kita sepintar-pintarnya bisa membandingkan hasil dari yang kita miliki sebelumnya dengan hasil dari review AI ini. Sebenarnya AI ini hanya bertujuan untuk mempermudah kita dalam melakukan penyusunan jurnal, penyusunan TA, skripsi yang tanda kutipnya dalam bahasa Inggris. Jadi dia akan memudahkan kita dalam memperbaiki grammar dan tenses yang kita gunakan dalam penulisan. Bukan semata-mata bahwa apa yang eh, dikeluarkan atau apa yang disarankan oleh AI ini itu semuanya benar gitu. Jadi bisa jadi terjadi kekeliruan atau kesalahan ya oleh AI. Namanya juga teknologi ya. Tidak selamanya teknologi itu benar gitu. Jadi kita perlu melakukan cross check atau perbandingan ulang. Lalu di sini kita coba accept all. Accept all.
Jadi dia di sini sudah terdapat sih sebenarnya bahwa di mana letak kesalahannya, di mana letak yang perlu harus diperbaiki. Nah, lalu dari eh, hasil-hasil review yang sudah dikeluarkan ini bisa langsung diperbaiki dengan menge-save atau menyetujui untuk diperbaiki. Jadi itu sebenarnya pilihan buat kita apakah memang kita perlu memperbaikinya atau tidak. Hanya saja dengan AI ini memudahkan kita bahwa di sini loh letak kesalahan kita, di sini loh letak kekeliruan kita gitu. Jadi kita bisa melakukan review terlebih dahulu sebelum memfixkan skripsi atau penulisan ilmiah kita. Nah, mungkin seperti itu ya cara penggunaan dari paperpal.com ini. AI ini bekerja ya kurang lebihnya secara garis besarnya seperti ini. Jadi dia mendeteksi per kalimat, mendeteksi per kata, di mana letak kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan, tenses atau grammar. Lalu dari AI ini memberikan rekomendasi pemilihan kata yang tepat untuk digunakan ataupun grammar. Nah, tinggal kita mereview ulang dari dokumen atau sampel teks yang kita punya, apakah memang perlu dilakukan perbaikan atau tidak sesuai yang disarankan oleh AI dalam paperqual.com ini. Ya, mungkin Selanjutnya kita akan mencoba Skyhub. Skyhub ini adalah salah satu eh, website ilegal ya. Sebenarnya tidak dianjurkan menggunakan ini, hanya saja kalau kita memang memerlukan, kita bisa menggunakannya untuk membuka jurnal-jurnal yang terkunci, yang tidak bisa dibuka, yang biasanya berasal dari Scopus atau Science Direct juga bisa, atau dari Scopus. Oh, ini bisa juga dari sini. Nah, kita coba menggunakan mencari artikel tentang deep learning ya. Itu terbaru 2022. Review artikel. Ini adalah salah satu database jurnal yang bisa dijadikan eh, referensi untuk mencari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Sini kita coba ambil yang PDF-nya terkunci ya. Kita akan mencoba membuka dengan menggunakan Skyhub. Karena Skyhub ini fungsinya itu untuk membuka jurnal yang terkunci yang tidak bisa dibaca. Jadi Skyhub ini kayak dia bersifat database-nya itu terdiri dari banyak database jurnal yang mungkin kita bisa cari berdasarkan nomor dari link jurnal yang terkunci. Misalnya di sini kita copy link dari POI jurnalnya, lalu kita coba open. Nah, di sini terlihat bahwa dokumennya itu tidak tersedia ya di database Skyhub-nya. Jadi ini tidak bisa. Kita coba, kayaknya Skyhub ini database jurnalnya itu berasal dari Rusia ya, karena bahasanya itu bahasa Rusia. Coba, ada banyak juga, ada beberapa jenis. Hmm, Tidak bisa juga. Coba cari yang
lainnya. Yang lain. Ini masih baru ya, tergantung dari tahun penelitiannya juga. Kalau bisa diusahakan bahwa penelitian itu dilakukan masih tahun-tahun 5 tahun sebelumnya lah. Saya coba copy nomor dari ini untuk melihat jurnal keseluruhannya. Semoga bisa ya, karena ada beberapa. Mungkin database-nya itu kayak gini. Kita coba. Nah, ini not found ya. Jadi error, belum terbaca. Coba cari yang lain. Hmm, Coba ini kita copy. Error ya. Ini tidak tersedia di database-nya, tidak bisa. Padahal akunnya masih baru ya. Coba cari yang lain. Misalnya ini, manufacturing. Copy lagi. Aduh, copy lagi. Selamat.org ini. Coba cari. Font. Font atau tidak terbaca. Coba pakai yang ini. Terbaca juga guys. Coba di sini. Biasanya kalau dia jurnalnya tersedia di database Skyhub ini, biasanya langsung terbuka. Jadi ya sebenarnya fungsi utama dari website Skyhub ini mempermudah kita dalam mencari referensi-referensi jurnal yang tidak yang terkunci lah dari website terpercaya seperti Science Direct atau Scopus. Ya, secara garis besar sebenarnya fungsi fungsi Skype itu adalah membuka jurnal-jurnal yang terkunci. Karena Skype ini memiliki database jurnal yang eh, ya menyesuaikan kayak berdasarkan tahun-tahun terbitnya juga, kayak kapan tahun dibuat dari jurnal atau penelitian itu dilakukan gitu. Nah, Skyhub itu kurang lebih fungsinya untuk itu membuka file atau jurnal-jurnal yang terkunci. Cuman tools yaitu FastViewer yang berguna untuk analisis bibliografi, di mana kita bisa melihat hubungan atau relasi antar jurnal berdasarkan keyword atau penelitian dari penelitian terdahulu. Jadi kita bisa mencari, memilah-milah topik-topik apa yang bisa kita angkat menjadi TA berdasarkan dari metode-metode yang digunakan. Ini tampilan awal dari FastViewer. Pertama-tama kita create data, lalu kita buat berdasarkan map text data. Kita coba next. Nah, kita read data ini berdasarkan ini ya, karena sebelumnya saya sudah mencari data set. Saya sudah mengumpulkan jurnal
dari publish or varies, di mana saya menggunakan keyword clustering dari tahun terbit itu 2021 sampai 2022 berjumlah 100, lalu kalau hasilnya seperti ini, setelah itu saya menyimpan hasilnya dalam format RIS supaya bisa dibaca di eh, post viewer. Lalu setelah data tersimpan, kita coba next. Lalu kita cari data jurnalnya, itu ada di ini. Kita coba sini atau judulnya ya, ada di dokumen. Nah, kita pilih, setelah itu kita next. Lalu kita pilih fields-nya itu berdasarkan title dan abstract fields. Kita next, lalu di extract. Kita binary counting aja ya. Kita next, number minimum occurrence. Ya kita pakai 10 aja, enggak apa-apa. Oke, selected 3, oke. Finish. Sepertinya salah. Ada yang salah. Coba kita ulang ya. Kita ulang coba. Tunggu, memang agak lama ya untuk load membuka fast viewer-nya. Ini terbuka. Coba create, terus create map data, lalu read, next, buat tarik data setnya. Oke, ini coba. Ini data mining. Next, next di extract. Finish. Nah, ini hasil pemetaan dari beberapa metode yang dilakukan penelitian, bahwa di sini banyak penelitian tentang artificial intelligence, cuman jaraknya memang agak jauh ya, di mana artificial intelligence ini menggunakan teknik machine learning. Yang di sini yang dekat ini adalah permodelan dari model-model yang diaplikasikan dalam sebuah analisis problem area, machine learning, terus ada challenge teknologi, di mana penelitian tentang di teknologi ini juga masih sedikit ya, dan jaraknya cukup jauh dari machine learning. Yang paling dekat ini adalah machine sama model. Jadi kalau misal kita punya ide untuk penelitian, kita masih bisa menggunakan ruang dengan penganalisan teknologi menggunakan metode machine learning. Jadi penerapan machine learning di teknologi itu masih bukan sangat sedikit ya, tapi masih tergolong sedikit lah. Ini ada beberapa jaring dari teknologi ini itu terikat dengan konsep metode deep learning, ada machine learning tool, ada literaturnya. Nah, kurang lebih itu hubungan-hubungan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang berjalan yang menggunakan metode machine learning. Jadi di setiap, nah kayak misal book ini masih sedikit ya yang membahas tentang machine learning. Nah, karena jaraknya itu cukup jauh dan warnanya itu sangat kecil ya. Jadi kita masih ada celah untuk masuk melakukan penelitian
di sini dengan menggunakan metode machine learning. Kalau overlay-nya itu, nah bisa dilihat bahwa dari warnanya ini sampai warna ini kuning sampai pekat ini itu menandakan bahwa tahun terbit dari penelitian-penelitian tersebut. Karena tadi database-nya, ya data data jurnal yang kita kumpulkan dari Publish or Perish itu rentang waktunya antara 2021 sampai 2022. Jadi wajar karena itu adalah penelitian yang baru, yang belum-belum lama dilakukan. Jadi kurang lebih seperti ini fungsi dari Fosviewer di kalangan desain grafis. Kita akan mencoba. Coba aja ini yang generative file. Langsung aja skip. Nah, kita coba upload image. Nah, sini berhubung saya punya gambar. Itu gambarnya di mana ya? Ini saya simpan gambar itu di ini dokumennya ini. Ya, yang kita gambar save. Oh, itu ada di sini. Kita save tekstur. Save. Kita coba di tekstur. Nah, ini gambarnya sudah terupload. Pertama, sebenarnya ini AI ini ada ini ya, ada apa? Kolom untuk ada chat gitu. Cuman mungkin nah ini lebih clear. Nah, backgroundnya kita ganti dulu. Nah, kita coba ganti backgroundnya itu jadi mana ya? Eiffel. Oh, jangan yang Eiffel. Roma. Jadi ini AI-nya ini berguna untuk membuat sesuatu menjadi sesuatu. Jadi kita bisa mengedit foto di mana AI di sini memudahkan kita dalam mengganti background, menambahkan objek, atau melakukan perubahan-perubahan lainnya dengan menggunakan bantuan AI. Nah, di sini ada beberapa pilihan background. Coba ganti ke ya. Cancel, cancel. Untuk pakai menara Apple. Apa aja kita lagi di ya, si loading ya untuk backgroundnya. Ini pembahasan backgroundnya cukup rapi ya. Jadi sangat-sangat wah sekali. Nah, jadi contohnya seperti ini. Coba pilih beberapa background. Oke.
ini sih ya, lebih masuk akal. Ini saja nih, kayaknya oke nih. Nah, kita keep. Nanti itu mungkin kita perlu menghaluskan bagian kepalanya. Di sini, di sini. Clear. Kita coba ganti sepatu. Coba ganti sepatunya. Boots Jordan. Air Jordan. Gak lama ya loading. Nah, ini bagus nih. Hijau. Atau ini deh. Keep. Mungkin kita perlu menambahkan orang duduk ya. Coba remove. Coba remove. Enggak. Ini sini. Clear, clear dulu, clear. Keep kayak gini. Nah, itu kita coba mungkin kita menambahkan objek apa ya? Kita menambahkan objek. Ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Ganti background. Nah, ini memang agak wifi-nya agak lelet, jadi teks untuk menginputkan objek itu agak lama munculnya. Sebenarnya kurang lebih seperti ini sih. Kegunaannya itu untuk mengedit seperti ini. Oke, kurang lebih seperti inilah. Kita bisa mengedit foto sesuai dengan keinginan kita, kreativitas kita. Untuk explore mungkin bisa diakses karena ini juga gratis. Dan hasil dari editing ini juga bisa kita download. Kita sini download. So, oke. Ini. Open hasilnya. Nah, tuh. Hasilnya lumayan bagus sih. Di background. Keren, keren, keren. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya. Ya, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.